Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan monitoring evaluasi terkait penelitian saya yang mengambil judul pengaruh vegetasi dan kepadatan bangunan pada sumbu filosofis pengganjalan alun-alun kidul panggung Krapia terhadap kenyamanan termal perkotaan. Saya RR Sophia Ratna Haryati, STMSC, dan rekan saya Prasetya Febriarto, STMSC. Meningkatnya urbanisasi di kawasan perkotaan bersejarah menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap kenyamanan termal. Fenomena pulau panas perkotaan yang terutama disebabkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya kepadatan bangunan telah menjadi isu penting dalam perencanaan perkotaan. Poros sumbu filosofi Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO juga tak terkecuali mengalami kondisi tersebut. Wilayah selatan dari alun-alun kidul hingga panggung Krapia kini mengalami tekanan perkotaan yang nyata yang dapat menurunkan kualitas termal lingkungan dan mengganggu kenyamanan pengguna. Secara khusus, penelitian ini akan mencari tahu bagaimana keseimbangan antara lingkungan binaan atau bangunan dan keelemen alami, dalam hal ini adalah vegetasi, yang menjadi sangat penting karena diketahui bahwa vegetasi berperan untuk mendinginkan suhu udara dan naungannya. Dan di saat yang sama, kepadatan bangunan yang tinggi dapat menyerap dan memancarkan kembali panas radiasi sehingga meningkatkan suhu permukaan secara drastis. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan 3 metode utama, yaitu pengukuran lapangan menggunakan envirometer untuk mengumpulkan data iklim mikroprimer termasuk suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin di setiap lokasi. Kemudian juga analisis data spasial menggunakan RCGIS dan citra satelit yang digunakan untuk memetakan dan menghitung indeks kerapatan bangunan. Kemudian juga akhirnya dari kedua metode tersebut dilakukan pemodelan dan simulasi iklim mikro menggunakan perangkat lunak EnviMap untuk memetakan distribusi termal secara detail di seluruh area studi. Berikut ini adalah kategori variabel penelitian yang digunakan untuk mencari tahu tentang karakteristik vegetasi, kemudian parameter validasi model, juga kondisi meteorologi yang ada di kondisi tersebut. Kemudian dari sini juga ada hasil dan pembahasan yang merupakan temuan yang dilakukan dari pengukuran di lapangan. Lalu juga dilakukan analisis dari hasil yang sudah didapatkan di lapangan tadi, akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal dan juga ditemukan bahwa pada siang hari kenyamanan suhu ternyata lebih baik dikarenakan adanya faktor naungan dari pohon yang juga disebut ngayomi dari bahasa Jawa, dan di sini area yang ternaungi di bawah kanopi secara konsisten memiliki suhu 1,5 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius lebih dingin daripada area terbuka yang terpapar. Dampak paling drastis terlihat pada suhu radiasi rata-rata, di mana area yang teduh memiliki MRT yang sangat rendah, sementara area jalan terbuka memiliki MRT yang ekstrim. Perbedaannya lebih dari 26 K, dan ini menunjukkan bahwa vegetasi berhasil menghalangi radiasi matahari langsung yang merupakan kontributor utama ketidaknyamanan pada kondisi termal. Lalu untuk kepadatan bangunan dan angin, pada titik panas bangunan, area dengan kepadatan bangunan tinggi dan permukaan yang terbuka bertindak sebagai penyerap panas. Sementara angin yang stagnan menjadi masalah yang paling konsisten di semua bagian karena di situ disebutkan dari data lapangan rata-rata 0,2 sampai 1 meter per second, dan simulasi EnviMap juga menunjukkan bahwa aliran udara sangat minim. Hal ini disebabkan oleh kombinasi street canyon yang dibentuk oleh bangunan-bangunan padat yang terlihat pada peta yang sudah kami buat, peta figur ground yang sudah kami buat, dan juga tajuk pepohonan yang rapat. Di sini
paradoks naungan dan inversi suhu sore hari menangkap bahwa simulasi pada sore hari secara konsisten menunjukkan fenomena inversi suhu, di mana area terdingin pada siang hari menjadi area terpanas di sore hari karena uh, melepaskan panas. Hal ini merupakan sinergi negatif di mana kanopi yang rapat bertindak sebagai penutup dan panas diserap oleh aspal dan bangunan sepanjang hari dilepaskan ke atas, tapi terperangkap di bawah kanopi. Kemudian, pengaruh jarak tanam, vegetasi vs bangunan. Pada bagian 1-3 jaraknya sekitar 3 meter dengan tinggi tajuk 5-6 meter dan jarak 3 meter menciptakan kanopi terpadu yang kokoh. Sementara pada bagian 3-5 jarak vegetasi antara 7-8 meter dengan tinggi tajuk 5-6 meter dan jarak 7-8 meter menciptakan celah 1-3 meter antar pohon. Secara teoris seharusnya ini lebih baik. Namun hasil NVMed menunjukkan bahwa area ini terus mengalami inversi suhu paling parah. Hal ini menunjukkan bahwa bagian ini kepadatan bangunan juga menghalangi angin dan merupakan faktor yang lebih dominan daripada konfigurasi vegetasi. Sehingga kenyamanan termal di poros sumbu filosofi selatan ditentukan tidak hanya oleh jumlah vegetasi, tapi juga oleh interaksi kompleks antara konfigurasi dan morfologi perkotaan. Berikut adalah hasil pembahasan dari segmen 1 dan 2, di mana bagian ini kemungkinan memiliki kepadatan bangunan dan vegetasi yang bervariasi. Area dengan warna yang lebih hangat dan dalam simulasi menunjukkan dominasi permukaan keras dan kepadatan bangunan yang tinggi serta vegetasi yang minimal. Kemudian pada segmen 2 dan 3, pengaruh vegetasi atau naungan memberikan bukti visual yang kuat, di mana area yang diarsir memiliki MRT kurang dari 302,13 K, sedangkan area terbuka memiliki MRT lebih dari 328,61 K. Hal ini memvalidasi peran penting naungan vegetasi bangunan dalam menghalangi radiasi matahari. Kemudian pada segmen 3 dan 4, pengaruh vegetasi dan bangunan, perbedaannya tidak jelas pada siang hari, di mana kondisi ini menunjukkan kondisi yang sangat konsisten dan juga menunjukkan bahwa aliran udara ternyata tidak terlalu baik, di mana kepadatan bangunan yang tinggi dan permukaan yang meningkatkan suhu permukaan secara drastis. Dan terakhir pada segmen 4 dan 5, terdapat cool island ya. Di sini banyak terjadi increase surface temperature. Dari hasil dan pembahasan tersebut ditemukan bahwa massa bangunan jauh lebih dominan dibandingkan dengan ruang terbuka atau area putih. Kemudian area permukaan yang padat sesuai dengan figur ground terindikasi sebagai hotspot dengan potensi panas tinggi, serta bangunan-bangunan padat yang terletak berhimpitan di kedua sisi koridor jalan yang lurus. Di sini bisa dilihat bahwa filosofi kanopi yang rapat berhasil memberikan kenyamanan radiasi di siang hari tetapi gagal dalam kenyamanan konvektif aliran udara, sehingga mengakibatkan terperangkapnya panas di sore hari. Sehingga untuk rekomendasi filosofi secara teknis, sebaiknya dipangkas cabang bawah minimal 3 meter dari tanah. Dan untuk menghormati filosofi, kanopi yang rapat tetap utuh untuk mengayomi melindungi dari radiasi matahari di siang hari. Dan juga adaptasi modern ruang di bawah kanopi akan mendorong aliran udara horizontal dan memecah stagnasi dan menghilangkan panas yang terperangkap di sore hari. Kemudian berdasarkan analisis filosofi dan temuan NVMed, di sini paradoks naungan juga akan memperhatikan dan mempertahankan filosofi ngayomi sekaligus mengadaptasinya untuk mengatasi perangkap panas dan angin kencang. Rekomendasi yang ditawarkan adalah untuk manajemen angin, prioritas utama adalah mengatasi stagnasi udara, dan untuk manajemen permukaan melakukan
pemasangan material perkerasan yang bisa mendinginkan, seperti mengganti beton dengan blok rumput atau kerikil. Terima kasih.